itu hanya Rabb. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Allah yang menurunkan hujan kepada kalian dari langit. Lalu dengan hujan itu Allah tumbuhkan untuk kalian berbagai macam tanaman sebagai rezeki bagi kalian. Kalau kemudian kita meyakini ada orang yang disebut pawang hujan, dia bisa mengatur hujan, berarti kita telah mempersekutukan Allah dengan orang itu. Hanya Allah yang bisa mengatur hujan. Hanya Dia yang menurunkan hujan. Makanya jemaah sekalian, ketika seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW saat beliau sedang berkhutbah, mengadukan, "Ya Rasulullah, musim kemarau panjang telah menyebabkan harta-harta kami musnah, hewan-hewan ternak binasa, keluarga kelaparan. Tolong doakan kepada Allah agar diturunkan hujan." Ini orang Arab Badui di dusun, di kampung yang jarang belajar, tapi yakin Allah yang menurunkan hujan. Dia tidak datang meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar diturunkan hujan, tapi minta didoakan. Rasulullah SAW pun tidak mampu menurunkan hujan. Apa yang beliau lakukan? Beliau segera berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu juga beliau berdoa. Beliau belum turun dari mimbar, hujan telah membasahi bumi sampai beliau pun basah. Karena dulu masjid beliau itu cuma dari pelepah korma. Kalau hujan tembus. Pekan berikutnya, Jumat berikutnya, orang itu atau temannya datang lagi. "Ya Rasulullah, banjir. Tolong doakan kepada Allah supaya kami tidak tertimpa banjir ini." Maka Nabi SAW, apa yang beliau lakukan? Berdoa lagi. Beliau berdoa kepada Allah, "Allahumma hawalaina wala alaina." Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan di tengah-tengah kami, atau bukan hujan yang bisa menyakiti kami. Nabi SAW berdoa kepada Allah. Beliau tidak bisa mengatur hujan. Maka Allah langsung mengabulkan doa beliau. Tiba-tiba langit menjadi cerah. Karena jemaah sekalian, menurunkan hujan termasuk kekhususan sifat Allah sebagai Rabb. Kalau kita meyakini ada makhluk yang bisa mengatur hujan, maka itu syirik. Dan itu sebenarnya keyakinan primitif, tapi masih dipertontonkan di zaman modern dengan alasan kearifan lokal. Apanya yang arif? Kalau mengandung dosa terbesar, yaitu dosa syirik, bahkan dibanggakan, dipertontonkan kepada penduduk dunia. Na'udzubillah. Keterbelakangan, kampungan dipertontonkan ke penduduk dunia. Ini yang pertama jemaah sekalian, syirik dalam rububiyah. Karena rububiyah kekhususan bagi Allah. Kekhususan bagi Allah yang kedua adalah disebut uluhiyah. Artinya hanya Allah yang berhak disembah. Dan inilah yang disebutkan oleh penulis. Hanya Allah yang berhak disembah, dan itulah arti la ilaha illallah. La ma'budah hakun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dialah Allah sesembahan yang benar, dan yang mereka sembah selain Dia adalah batil, salah, tidak benar. Maka ketika seseorang meyakini ada selain Allah yang boleh disembah, itulah yang disebut dengan dosa syirik. Atau seseorang mempersembahkan salah satu ibadahnya kepada selain Allah, itulah dosa syirik, dosa terbesar. Tapi jemaah sekalian, sebagian orang hari ini malah mengatakan, membenarkan orang yang menyembah selain Allah, tidak menyalah-nyalahkan mereka, itu toleransi. Ini salah kaprah makna toleransi. Bahkan itu dosa terbesar yang disebut dosa syirik. Pelakunya disebut musyrik, kafir, pelaku dosa terbesar. Karena dia bukan melakukan yang menjadi haknya, tapi dia sedang melanggar hak Allah. Ini juga perlu kita luruskan jemaah sekalian.
bahwa manusia itu tidak punya hak untuk menyembah kepada selain Allah. Manusia nggak punya hak. Manusia tidak bebas memilih. Suka-suka dia mau menyembah Allah atau menyembah selain Allah. Di sini manusia tidak punya hak pilih. Dia punya kewajiban saja menyembah hanya kepada Allah, karena itulah hak Allah. Sebagaimana Nabi SAW menegaskan, hakullahi alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas para hamba adalah mereka semuanya beribadah kepadanya dan tidak menduakannya sedikit pun, tidak menyembah kepada selainnya. Itu hak Allah. Maka manusia kalau begitu tidak punya hak untuk memilih Tuhan selain Allah yang hendak dia sembah. Oleh karena itu jemaah sekalian, orang yang melakukannya disebut pelaku dosa terbesar. Bukan sembarang dosa, bahkan dosa terbesar yang pelakunya dinamakan musyrik atau kafir. Seandainya manusia punya hak memilih Tuhan untuk dia sembah selain Allah, tentu dia nggak berdosa dong. Kan dia cuma melakukan haknya. Tapi itu bukan haknya. Allah yang punya hak di situ. Ketika dia melanggar hak Allah, maka dia mendapatkan dosa terbesar, karena hak Allah adalah hak yang paling besar. Lalu apa hak kita sebagai hamba? Rasulullah SAW dalam lanjutan hadis mengatakan, wa haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Adapun hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya, tidak menuhankan selainnya sedikit pun. Jadi jamaah sekalian, Nabi SAW mengabarkan kepada kita, kalau kita benar-benar menjauhi dosa syirik ini, kita dijamin selamat dari azab Allah. Yakin itu, pasti Nabi SAW tidak mungkin berbohong. Kita semua tahu, beliau adalah Al-Amin, orang yang paling terpercaya, yang paling amanah. Yang beliau kabarkan kepada kita hanyalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah menegaskan, tidaklah yang disampaikan Muhammad kepada kalian berdasarkan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ini satu-satunya kunci keselamatan. Tatkala kita menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita, kunci keselamatannya apa? Jauhi dosa syirik. Jauhi semua dosa yang dapat membatalkan iman dan Islam kita. Walaupun kita menghadap Allah membawa semua dosa tanpa syirik, kita akan selamat. Pasti selamat. Tidak mungkin tidak. Karena itu janji Allah dan Rasulnya. Tapi jamaah sekalian, orang yang selamat itu ada dua macam. Selamat yang sempurna langsung masuk surga, dan selamat yang tidak sempurna.